terang Tuhan memimpin kita kepada kasih dan persatuan. Dari firman Tuhan kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki agar kita mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Dan Tuhan juga menghendaki agar kita hidup dalam persekutuan dengannya dan dengan sesama anak-anak Tuhan lainnya. Kalau kita harus menyimpulkan dengan singkat semua karakteristik mengenai kasih sejati, maka itu adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kasih adalah kebalikan dari keegoisan. Kasih sejati bukan sekedar suatu perasaan, itu adalah karakter. Kasih sejati melakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih sejati tidak mementingkan diri sendiri. Ia adalah pengikat yang menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan sangat mengerti akan hal-hal apa yang ada di dalam hidup kita yang dapat menyebabkan konflik sehingga tidak adanya persatuan. Tuhan akan menunjukkan hal-hal itu satu persatu menurut waktu yang dikehendakinya. Ia akan berbicara dengan jelas kepada kita dan menunjukkan dalam hal apa kita harus berubah dan bertobat. Mungkin Tuhan berbicara dengan menaruhkan kesan di hati kita, hal yang ini perlu diperbaiki, atau aku ingin agar engkau menunggu, atau sikapmu tidak benar terhadap orang itu, atau pendapatmu perlu diubah. Ketika Tuhan berbicara kepada kita mengenai sesuatu hal tersebut, Ia juga menyediakan kasih karunia-Nya guna menolong kita untuk menanggapi dengan benar akan apa yang sedang Ia minta dari kita. Kalau kita mau mentaati suara Tuhan, maka perubahan akan terjadi di dalam hati kita. Bahkan perubahan yang sangat dahsyat, yang kelihatannya mustahil terjadi dalam hati seorang manusia biasa. Ada sebuah kisah yang terjadi di Korea, di mana saat itu sedang terjadi perang, dan pihak-pihak yang bertikai pun saling membunuh. Lalu di sebuah desa, ada seorang pendeta yang memiliki seorang anak laki-laki yang mulai dewasa, yang sudah dipersiapkan untuk kelak menjadi pendeta seperti dirinya. Namun suatu malam, ada grup pemberontak yang menyerang desa mereka dan membunuh anak laki-laki satu-satunya itu. Pendeta ini sangat berduka, dan semua orang di desa mengetahui hal itu. Pendeta ini kemudian mencari dan mengejar pembunuh anaknya ke berbagai tempat. Selama berbulan-bulan ia tidak menyerah untuk memburu pembunuh anaknya tersebut. Dan akhirnya pada satu hari dia berhasil menemukan pembunuh anaknya itu. Pembunuhnya adalah seorang pemuda, di mana saat itu dia sedang mabuk dan hanya sendirian saja. Pendeta ini mempunyai kesempatan baik untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Namun apakah yang dilakukannya? Dia langsung mendatangi pembunuh anaknya tersebut dan berkata kepadanya, "Engkau sudah membunuh anakku, anak laki-laki satu-satunya. Aku tidak punya anak lain lagi. Sudah cukup lama aku memburu engkau, dan hari ini aku berhasil menemukanmu." Mendengar itu semua, pembunuh anaknya tersebut menjadi sangat takut, karena dia yakin bahwa ia akan ditangkap, bahkan bisa jadi dibunuh. Tapi kemudian dia menjadi sangat heran ketika pendeta ini meneruskan ucapannya, "Mulai hari ini engkau harus ikut pulang bersamaku dan menjadi anakku." Pemuda ini tak dapat menolaknya. Ia berpikir ia ikut saja, dan kemudian dia akan melarikan diri. Pendeta tersebut benar-benar membawa pembunuh anaknya ini ke desanya, ke rumahnya, dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Pendeta ini berbuat baik kepadanya, walau pemuda ini tidak layak menerimanya. Setelah beberapa lama, hati pemuda ini mulai menyadari bahwa pendeta ini benar-benar peduli kepadanya dan mengasihinya.
pendeta ini pun kemudian menceritakan tentang kasih Yesus kepada pemuda tersebut. Dia menceritakan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya. Dan pendeta ini juga mengatakan bahwa dia juga sudah mengampuni dosa pemuda itu yang sudah membunuh anaknya. Ia kemudian berkata bahwa ia benar-benar mau mengangkat pemuda itu sebagai anaknya. Kasih yang begitu besar dari pendeta tersebut membuat hati pemuda itu yang tadinya keras mulai berubah. Lambat laun dia pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa tahun kemudian dia menyerahkan hidupnya untuk masuk sekolah Alkitab dan dididik menjadi pendeta seperti yang seharusnya terjadi pada anak kandung pendeta itu. Sungguh luar biasa. Hanya kasih Yesus yang dapat membuat pendeta itu mengampuni pembunuh anaknya dan bahkan mengangkatnya menjadi anaknya sendiri. Hanya kasih Yesus juga yang dapat mengubahkan hati seorang pembunuh menjadi seorang pendeta. Hanya kasih Yesus yang dapat mempersatukan pendeta dan pemuda pembunuh anaknya. Sebenarnya hal seperti ini adalah hal yang mustahil bagi pemikiran manusia. Tetapi sesungguhnya kasih Yesus yang sama besarnya juga telah tersedia bagi kita semua. Namun kita harus mau menerima dan menanggapi kasih tersebut. Seperti kisah di atas, tidaklah mudah bagi pendeta tersebut untuk mengasihi pemuda yang telah membunuh anaknya. Tentunya tadinya hati pendeta ini dipenuhi kesedihan mendalam, juga dipenuhi amarah dan dendam kepada pembunuh anaknya. Namun kemudian terang Tuhan memimpin dia kepada kasih. Ia mau dan rela menerima firman Tuhan mengenai pengampunan sebagai suatu kebenaran. Itulah terang Tuhan. Ia tidak mengeraskan hatinya. Ia bersedia untuk mengampuni pembunuh anaknya. Sama juga halnya dengan pembunuh tersebut. Setelah ia menerima tindakan kasih dari pendeta itu, ia tidak mengeraskan hatinya. Ia tidak melarikan diri. Ia mau bertobat. Ia datang kepada terang Tuhan. Setiap kali kita mau datang kepada terang kebenaran Tuhan, maka suatu perubahan akan terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang kemudian akan menyembuhkan bagian hati kita yang gelap, yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan keegoisan, dan kemudian membawa kita kepada kasih dan persatuan seperti kisah di atas. Berjalan dalam dosa berarti berjalan dalam kegelapan. Adalah dosa yang menghancurkan hubungan kasih dan menghancurkan persekutuan. Iri hati adalah dosa, kebencian adalah dosa, dan itu semua bertentangan dengan kasih Kristus. Dan itulah yang akan menghancurkan persatuan dan memisahkan kita seorang terhadap yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Seperti pendeta dalam kisah di atas yang mau datang kepada terang Tuhan, maka biarlah kita semua juga mau datang kepada terang Tuhan. Pendeta ini mempunyai alasan yang kuat untuk tetap membenci, dan secara manusiawi ia berhak untuk membalas setelah semua kesakitan yang dialaminya. Semua orang pun dapat mengerti bila ia marah dan hendak menuntut keadilan bagi pembunuh anaknya. Namun ia memilih untuk datang kepada terang Tuhan, dan itulah yang memimpinnya kepada kasih Tuhan, yang memulihkan hatinya, memulihkan hidupnya, dan akhirnya menyanggupkan dia untuk mengasihi pembunuh anaknya, dan bahkan memulihkan hidup pemuda tersebut.
Betapa luar biasa terang Tuhan yang memimpin kepada kasih, kepada persatuan, kepada pemulihan sejati. Amin. Marilah kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi terang memimpin kepada kasih. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah karena kita berjalan dalam terang. Persekutuan kita satu dengan yang lain juga harus didasari karena kita sama-sama berjalan di dalam terang atau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan di dalam terang yang berarti berjalan di dalam kebenaran Tuhan, itulah yang akan menyembuhkan kegelapan dan menyembuhkan tidak adanya persatuan di dalam hati kita masing-masing. Tidaklah mungkin memiliki persatuan sejati jika kita menghindari terang Tuhan atau menghindari kebenaran firman Tuhan. Kasih sejati disempurnakan tak kala kita berjalan di dalam terang. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang-orang yang taat kepada firman-lah yang sampai kepada kasih sejati dan persatuan sejati. Oleh sebab itu janganlah kita mengeraskan hati dan mempertahankan kebenaran diri sendiri. Beberapa ayat berikut ini adalah kebenaran atau terang Tuhan bagi kita. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Marilah kita mau mentaati firman Tuhan ini. Marilah kita mau mentaati apa yang dikatakan Roh Kudus dalam hati kita. Marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Terlebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, betapa pentingnya kita mengetahui dan mengalami kebenaran firman Tuhan ini dan berjalan dalam terang. Marilah kita berjalan dalam kasih sejati dan persatuan sejati, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua anak-anaknya yang dikasihinya dengan kasihnya yang kekal selamanya. Amin.